Bapak Ibu Saudara-saudari, salam jumpa kembali di Bincang-Bincang Ringan soal Iman Katolik. Ini adalah bagian keempat dari topik pembahasan kita tentang patung di dalam gereja Katolik. Pada bagian ketiga di video sebelumnya ada pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaannya kira-kira demikian. Pak, Bapak kan mengatakan bahwa patung-patung dalam Katolik itu dibuat bukan untuk disembah, tetapi hanya menjadi alat bantu di dalam doa, menjadi alat bantu di dalam orang mengarahkan hati kepada Tuhan. Tetapi saya melihat kadang-kadang patung Yesus dan patung Maria itu diusung keliling kota. Kadang-kadang juga patung Yesus dicium pada hari-hari tertentu. Ini kan tanda-tanda menyembah berhala, Pak. Bagaimana? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan ini dapat kita jawab dengan analogi seperti ini. Setiap orang termasuk kita biasanya kan sangat menghormati, sangat menghargai foto anggota keluarga kita. Apalagi anggota keluarga itu sangat kita sayangi dan telah meninggal dunia. Biasanya foto mereka kita bingkai dengan bagus, cakep, lalu kita simpan di tempat yang layak. Walaupun itu hanya secari kertas, tetapi secari kertas itu sangat kita hargai karena menyimpan foto anggota keluarga yang kita sayangi. Nah, sebagaimana kita menghargai foto anggota keluarga kita, demikian pun orang Katolik menghargai patung Yesus. Jadi orang Katolik menghormati, menghargai patung Yesus, bahkan kadang-kadang menciumnya. Karena patung tersebut menggambarkan Yesus. Karena patung tersebut mengingatkan orang Katolik pada pribadi Kristus yang diimani dan yang disembah. Orang Katolik juga menghargai patung Bunda Maria karena patung tersebut mengingatkan orang Katolik pada pribadi Bunda Maria yang mereka hormati, yang mereka mintai doa-doanya, dan yang mereka ingin teladani iman dan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, perbuatan mengusung patung Maria pada prinsipnya bukanlah menyembah berhala, karena hal itu merupakan ungkapan cinta dan hormat kepada pribadi Bunda Maria yang telah mengambil bagian secara istimewa di dalam karya penyelamatan Kristus di dunia. Mencium patung dan salib Yesus pada hari Jumat Agung pun pada prinsipnya bukanlah menyembah berhala, karena mencium patung dan salib Yesus itu merupakan salah satu cara orang Katolik menyembah Yesus yang diimani. Tapi katekumen bertanya lagi, tapi Pak, kadang-kadang patung atau salib itu diperlakukan seperti benda keramat, Pak. Kadang-kadang diperlakukan sangat-sangat istimewa, seolah-olah benda-benda itu mempunyai kekuatan magis. Ini bagaimana, Pak? Bapak Ibu Saudara-saudari, benda-benda rohani seperti patung, salib, rosario, air suci dan lain-lain itu tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak memiliki kekuatan magis. Benda-benda tersebut disebut benda kudus, disebut barang-barang kudus, bukan karena benda-benda itu kudus dari dirinya sendiri, tetapi karena benda-benda tersebut sudah didoakan, sudah diberkati dan dipakai untuk hal-hal yang kudus. Jadi yang kudus itu bukan benda itu, tetapi Tuhanlah yang kudus. Dan Bapak Ibu, orang Katolik percaya bahwa Tuhan dapat memberkati kita melalui benda-benda kudus tersebut. Saya punya pengalaman pribadi sekitar 33 tahun lalu di sebuah pemukiman transmigran di Kalimantan. Seorang ibu berusia 70-an meminta saya mendoakan dan memercikan air suci, yaitu air yang sudah diberkati sebelumnya oleh pastor paroki. Jadi ibu ini meminta saya mendoakannya, lalu memercikan air suci itu ke matanya yang sedang sakit parah. Jadi mata ibu ini sedang sakit parah, dan ibu itu mengatakan begini, "Tolong doain saya dan percikan air suci ini ke mata saya supaya mata saya sembuh dan besok pagi saya bisa ikut ibadat Rabu-Abu." Lalu saya bertanya ke ibu itu, apakah ibu percaya bahwa dengan doa dan percikan air suci ini ibu pasti sembuh? Lalu ibu itu menjawab begini, "Loh, kok pakai nanya? Ya pasti sembuhlah." Jawaban ibu ini, Bapak Ibu, sangat menohok saya karena iman saya tidak sebesar ibu itu. Tetapi
iman ibu itu kemudian juga meneguhkan iman saya. Akhirnya kami berdoa bersama, lalu saya memercikan air suci itu ke mata ibu itu. Dan Bapak Ibu, besok paginya ibu ini sembuh total. Ibu ini sembuh total bukan karena air tadi menyimpan kekuatan magis. Ibu ini sembuh total karena Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya melalui percikan air suci tadi. Jadi ternyata Tuhan Yesus dapat menyembuhkan umatnya melalui benda-benda rohani, dan bukannya benda-benda rohani itu mempunyai kekuatan magis. Kita tentu saja ingat bahwa ada peristiwa di mana seorang perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun pernah sembuh ketika menyentuh jubah Yesus. Ibu itu percaya bahwa asal dia menyentuh jubah Yesus maka dia akan sembuh, dan ternyata benar, ketika dia menyentuh jubah Yesus dia menjadi sembuh. Ibu yang sakit pendarahan itu sembuh bukan karena jubah itu mempunyai kekuatan magis, tetapi karena kuasa kasih Yesus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, patung-patung atau salib dalam Katolik itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan magis seperti benda-benda keramat atau benda-benda magis lainnya. Tetapi si katekumen bertanya lagi, tapi Pak, katanya benda-benda rohani seperti patung, salib, semuanya itu kalau kita memperlakukannya secara tidak sopan, kita akan kualat, kita akan celaka. Kok seperti benda-benda keramat di tempat-tempat angker saja? Bapak Ibu, pertanyaan ini akan kita jawab pada bagian ke-5 di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.